Selamat malam. Kita lanjutkan kuliah kita lagi dengan rancangan peta terbagi. Latar belakangnya menggunakan rancangan peta terbagi ini adalah karena kita ingin memberikan perhatian dengan meningkatkan ketelitian secara khusus pada satu faktor. Misalnya pastilah perbedaan pengaruh antara lahan diolah dengan tidak diolah lebih besar daripada perbedaan jarak tanam misalnya, sampai batas tertentu terhadap produksi. Dengan demikian, meskipun galat untuk faktor pengolahan lahan lebih besar, namun masih besar kemungkinan UJF-nya nyata. Nah, pada sisi lain, agar UJF untuk faktor kedua, jarak tanam itu berpeluang besar untuk nyata, perlu diupayakan galatnya sekecil mungkin. Nah, dalam hal inilah rancangan peta terbagi, disingkat RPT, Split Plot Design, digunakan dengan meletakkan faktor pengolahan tanah sebagai peta utama, main plot, dan faktor jarak tanam sebagai anak peta subplot. Peta utama itu dibagi menjadi beberapa sub. Nah, jadi peletakan apa yang di dalam faktor utama, peta utama, apa yang di dalam subplot, anak peta itu tergantung kepada pertimbangan besar relatif pengaruh perlakuan. Itulah dalam percobaan pertama ini, dalam penjelasan pertama ini. Pertimbangan lain adalah derajat keakuratan. Kadang seperti yang saya katakan tadi, kita mau memberikan kadar keakuratan kepada taraf perlakuan tertentu. Misalnya, sudah banyak sekali percobaan tentang nitrogen. Dengan demikian, nature dari nitrogen itu sudah sangat jelas bagaimana pengaruh daripada nitrogen itu terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Sementara itu misalnya, percobaan tentang pengaruh metanol masih sangat sedikit, belum cukup banyak, sehingga fenomena dari pengaruh metanol itu belum begitu representatif diketahui. Oleh karena itulah, maka dalam kasus ini, maka nitrogen diletakkan pada peta utama dan metanol pada anak peta. Jadi dalam pertimbangan adalah derajat keakuratan lebih tinggi diberikan kepada metanol dengan cara meletakkan metanol itu pada anak peta. Berarti sudah ada dua pertimbangan. Ya, pertama tadi pengaruh besar relatif, pengaruh perlakuan. Kedua adalah pemberian derajat keakuratan lebih tinggi pada satu faktor. Pertimbangan lain yang ketiga adalah manajemen pelaksanaan percobaan. Nah, lebih baik kalau kita misalnya melakukan percobaan perlakuan penteraktoran dengan tanpa penteraktoran, katakanlah perlakuan penteraktoran A1 dan tanpa penteraktoran A2, dan ditempatkan pada peta utama daripada jarak tanam. Katakanlah 30 kali 20, 30 kali 10. Jadi coba kita lihat untuk jelasnya pada bagian berikut. Jadi peta utama itu lahan di traktor. Ini. Ya, peta utama itu yang besar ini lahan di traktor. Lalu dibagi dua. Karena ada taraf perlakuan jarak tanam 30 kali 20 dan 30 kali 10. Misalnya ini adalah kacang tanah. Ya. Kemudian ada lahan tidak di traktor. Ini juga kita bagi dua. Jadi ada jarak tanaman itu 30 kali 20 dan 30 kali 10.
Jadi peta utama itu dibagi dengan taraf dari anak peta. Jadi perlakuan jarak tanam itu adalah anak peta. Jadi perlakuan jarak tanam itu ditempatkan di anak peta, sedangkan perlakuan bentuk pengolahan lahan adalah peta utama. Itu lahan di traktor dan lahan tidak di traktor. Jadi sekali lagi peta utama diterapkan, lalu dibagi peta utama itu sebanyak jumlah dari anak peta. Nah, dengan demikian ada dua galat. Ada dua sumber galat, yaitu galat yang untuk peta utama yang kita singkat dengan rataan kuadrat galat A. Ada juga galat anak peta yang disingkat dengan RKGB. Nah, tentu ini berpengaruh terhadap F hitungnya. Jadi F hitung untuk faktor peta utama adalah RK faktor peta utama dibagi dengan RK galat faktor utama. Peta utama. Nah, galat anak peta tadi yang kita singkat dengan RKGB itu digunakan untuk menghitung F hitung faktor anak peta. Jadi F hitung faktor anak peta adalah RK faktor anak peta dibagi dengan RK, rataan kuadrat galat anak peta. Demikian juga interaksi. F hitung interaksi adalah RK interaksi dibagi dengan RK galat B. Kenapa RK galat B digunakan bukan RK galat A? Karena kombinasi itu ada di anak peta. Kombinasi itu ada di anak peta. Ini kan kombinasi nih. Kombinasi antara lahan di traktor A1 dengan jarak tanam 30 kali 20. Ini kombinasi dari lahan di traktor dengan jarak tanam 30 kali 10. Jadi kombinasi itu ada di anak peta sehingga F hitung interaksinya dibagi dengan galat. Itu maksudnya. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menetapkan model matematiknya. Atau bisa kita menetapkan model matematik. Bagi nilai pengamatan, sumber keragaman bagi nilai pengamatan adalah satu faktor pengaruh faktor row, pengaruh kelompok, pengaruh peta utama, pengaruh faktor beta, pengaruh interaksi row dan beta, dan galat anak peta. Dan demikian model matematiknya seperti ini. IJK sama dengan mu, tambah row I, tambah KK, kappa K, tambah epsilon IK, tambah beta J, tambah interaksi. Row beta IJ, tambah epsilon IJK. Jadi, ini adalah galat peta utama, epsilon IK, epsilon IJK adalah galat anak peta. Nah, hipotesis. Misalkan percobaan kita lakukan dengan nitrogen dan metanol. Ya, karena nitrogen sudah banyak diteliti seperti yang saya katakan tadi, maka nitrogen diletakkan di peta utama dan metanol diletakkan di anak peta. Bentuk hipotesisnya sama seperti bentuk hipotesis lainnya. Jadi ada hipotesis untuk pengaruh utama nitrogen, ada hipotesis untuk pengaruh utama metanol, dan ada hipotesis untuk interaksi nitrogen dan metanol. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan sama, yaitu ada pengelompokan, penataan, pengacakan, penyediaan tabel pengamatan dan tabel sidik rangkam, dan pembuatan sidik rangkam. Jadi apapun rancangan percobaan kita, tahapan pelaksanaan itu tetap yang 3 ini. Oke, kita lanjut dengan tahapan pertama, yaitu pengelompokan, penataan, pengacakan.
Langkah pertama adalah bagilah area percobaan atas 3 kelompok. Area percobaan kita ini kita lakukan dengan 3 ulangan, 3 kelompok. Nah, bagilah setiap kelompok menjadi 4 peta utama karena itu tadi nitrogen kita ada 4 taraf, ya. Kemudian langkah ketiga, lakukanlah pengacakan terhadap taraf-taraf nitrogen pada setiap kelompok, lalu hasil langkah 1 dilihat pada itu. Jadi ini kelompok 1, kelompok ini kita bagi berapa taraf tadi nitrogen? 4, kelompok 2, 4 taraf juga, kelompok 3, 4 taraf juga. Jadi kalau membuat kelompok dan setiap kelompok itu ada peta utamanya. Dan kita peta utama tadi adalah nitrogen. Dan nitrogen itu ada 4 taraf. Jadi setiap nitrogen itu, taraf nitrogen itu, 4 itu harus ada pada setiap kelompok. Jadi kelompok 1 ada N0, N1, N2, N3. Kelompok 2 juga ada N0, N1, N2, N3. Kelompok 3 juga ada N0, N1, N2, N3. Lalu kemudian kita bagi setiap peta utama menjadi anak peta sebanyak taraf metanol. Nah, taraf metanol tadi ada 5 taraf. Jadi setiap peta utama dibagi menjadi 5 anak peta. Jadi kelompok pertama tadi, yang pertama itu ada N0, ya, N0 dibagi atas 5. M0, M1, M2, M3, M4. Peta utama yang kedua N3 itu juga dibagi atas 5 anak peta. Nah, diacaklah, digulunglah dengan kertas gulung M0, M1, M2, M3, M4 lalu dicabut. Misalnya kan yang pertama ini tercabut M0, lalu yang kedua tercabut M1, tercabut M2, M3 ada. Kemudian yang paling terakhir adalah M4. Nah, inilah pengacakan dari anak peta. Anak peta. Jadi sederhana tahapannya. Acak dulu kelompoknya, buat kelompoknya, kemudian bagi atas taraf peta utama, lalu peta utama itu dibagi sebanyak taraf dari anak peta. Jadi taraf kita ini ada, anak peta kita ada 5, sehingga setiap peta utama itu dibagi atas 5. Kemudian yang kedua adalah penyediaan tabel-tabel pengamatan dan tabel sidik ragam. Nah, ini tabel pengamatan. Misalkan ini adalah kacang kedelai yang kita teliti, ya. Kacang kedelai. Boleh kacang kedelai, boleh kacang tanah. Tapi di sini kita buat contoh kacang kedelai. Jadi ada tabel pengamatan, lalu kita konversi ke tabel konversi ton per hektar. Kalau tabel pengamatan itu sebesar luasan plot itu aja, ya kan. Padahal kita inginkan supaya bisa membandingkan dengan hasil penelitian orang lain, kita harus konversi ke ton per hektar. Ini dia kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pada peta N0, M0 ini berapa ton per hektar. Pada kelompok 2 kombinasi N0, M0 berapa ton per hektar. Pada kelompok 3 kombinasi N0, M0 berapa ton per hektar. Inilah peta konversi yang kita harus siapkan. Lalu kita siapkan juga tabel sidik ragam. Coba lihat sumber keragamannya. Sumber keragamannya kelompok. Tadi sudah kita buatkan 3 kelompok. Lalu nitrogennya itu, lalu ada galat nitrogen. Karena apa? Nitrogen berada pada peta utama. Ada galat A. Metanol pada anak peta. Lalu nitrogen metanol interaksi. Lalu galat B. Galat anak peta lalu total. Nah, koefisien keragamannya ada 2. Koefisien keragaman untuk peta utama yang kita simbolkan dengan A. Koefisien keragaman untuk anak peta yang kita simbolkan dengan B. Inilah tabel sidik ragam yang harus kita siapkan. Jadi sebelum penelitian kita siapkan ini, kita paham kemana arah perhitungan kita nanti. Lalu setelah data-data ada, kita buatlah sidik ragam. Kita hitunglah. Langkah pertama sama seperti yang sebelum-sebelumnya itu,
itu menghitung derajat bebas. Nah, derajat bebas total adalah jumlah keseluruhan satuan percobaan dikurang 1. Jadi 3 ulangan kali 4 peta utama kali 5 anak petak kurang 1 sama dengan 60, kurang 1 sama dengan 59. Nah, derajat bebas kelompok ada 3 kelompok, kurang 1 sama dengan 2. Derajat bebas nitrogen ada 4 taraf nitrogen, 4 kurang 1 sama dengan 3. Derajat bebas galat, ini adalah perhitungan sederhana saja, sama dengan 6. Derajat bebas metanol ada 4 taraf, 5 taraf metanol, 5 kurang 1, dan seterusnya diperoleh derajat bebas interaksi, derajat bebas galat B. Lalu melengkapi data-data pada tabel ini. Inilah misalnya data-data yang kita konversi dari produksi per petak menjadi produksi ton per hektar. Sekali lagi misalnya kelompok 1 kombinasi N0 M0 misalnya produksi 1,1 ton per hektar, kombinasi N0 M0 pada kelompok 2 1,2 ton, kombinasi N0 M0 pada kelompok 3 1,3 ton. Ini data-data sudah kita konversikan ke dalam ton per hektar. Lalu kita menghitung jumlah kodrat untuk petak utama dulu. Nah, untuk itu kita harus menggunakan tabel 2 kasa kelompok nitrogen dulu, seperti pada tabel 415 ini. Jadi kelompok 1, N0, berapa? N2 pada kelompok 2 berapa N0? Total M0 pada kelompok 3 berapa N0? Kalau kita jumlahkan ini, 6,2 tambah 6,2 tambah 6,5 sama 6,9. Demikian juga kita hitunglah, totalkan N1 di kelompok 1, N2 di kelompok 2, N3 di kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga kalau kita totalkan kelompok, maka total kelompok kita peroleh, total kelompok 2 kita peroleh, total kelompok 3 kita peroleh. Nah, sekarang faktor koreksi. Kita hitunglah faktor koreksi. Rumusnya sama. Jadi seperti yang saya katakan bahwa sekali kita tahu satu perhitungan titik ragam satu percobaan, selanjutnya kita sudah dengan mudah memahami. Jadi faktor koreksi adalah pengkodratan total umum dibagi dengan seluruh satuan percobaan. Jadi 77 kodrat dibagi dengan 60 sama 98,81667. Nah, jika total adalah pengkodratan setiap nilai pengamatan dikurang faktor koreksi. Jadi 1,1 kodrat ditambah 1,2 kodrat dan seterusnya semua dikodratkan dikurangi faktor koreksi. Hasilnya ada 1,78333. Jika kelompok adalah pengkodratan total kelompok dan menjumlahkannya dibagi dengan taraf faktor A petak utama kali dengan taraf faktor B anak petak dikurang faktor koreksi. Jadi 25,4 kodrat tambah 25,7 kodrat ditambah 25,9 kodrat dibagi 20, 4 kali 5 dikurang faktor koreksi 9861 667. Hasilnya adalah 0,006333. Nah, jika nitrogen juga prinsipnya sama, itu pengkodratan total nitrogen dibagi dengan jumlah kelompok dikali taraf dari metanol kurang faktor koreksi. Hasilnya adalah 0,631333. Nah, jika galan rumusnya sama, prinsipnya sama, cara perhitungnya. Pengkodratan kombinasi kelompok dengan nitrogen dibagi dengan jumlah daripada metanol dikurang faktor koreksi dikurang jika kelompok dikurang jika nitrogen yang hasilnya akhirnya adalah 0,077666. Nah, hitung jumlah kodrat untuk anak petak. Jadi penghitungan jumlah kodrat untuk petak utama sudah selesai, maka kita sekarang kita hitung jumlah kodrat untuk anak petak. Nah, untuk itu kita dibantu dulu membuat dulu tabel Dewey kasta antara nitrogen dengan metanol seperti pada tabel 416 ini. Jadi
N0 M0 total dari 3 kelompok itu adalah 3,6. N0 M1 total dari 3 kelompok itu adalah 3,8. N0 M2 total dari 3 kelompok itu 3,9. Jadi seterusnya kalau kita jumlahkan adalah kemudian kalau kita hitung lagi untuk M4 N0 M4 kita peroleh 4,0. Nah, kalau kita jumlahkan ke bawah, maka itulah total metanol. Jadi total metanol M0 14,1, total metanol M1 15, total metanol M2 16,3, total metanol M3 15,5, dan total metanol M4 16,1. Sekarang kita sudah bisa hitung JK dari metanol, yaitu pengkodratan semua jumlah total metanol dibagi dengan jumlah kelompok kali taraf nitrogen dikurang faktor koreksi. Angka-angkanya sudah ada tadi di atas dan hasilnya adalah 0,263333. Nah, sekarang adalah jumlah kodrat dari interaksi, yaitu pengkodratan kombinasi nitrogen metanol dan menjumlahkannya dibagi dengan jumlah kelompok dikurang koreksi dikurang JK nitrogen dikurang JK metanol, dan hasilnya adalah 0,38867. Nah, JK galat B karena JK galat B itu JK galat B anak peta itu JK total dikurang jumlah semua JK lainnya. Jadi JK total dikurang JK kelompok dikurang JK nitrogen dikurang JK galat A dikurang JK metanol dikurang JK interaksi, dan hasilnya adalah 0,416. Langkah kelima adalah menghitung rataan kodrat masing-masing sumber keragaman. Kita sudah tahu rumus umumnya bahwa rataan kodrat itu adalah JK dibagi dengan derajat bebas. Jadi kalau RK untuk kelompok adalah JK kelompok dibagi derajat bebas kelompok. RK nitrogen, JK nitrogen dibagi derajat bebas nitrogen. RK galat A, peta utama, itu JK galat A dibagi dengan derajat bebas galat A. RK metanol, JK metanol dibagi derajat bebas metanol. RK interaksi, JK interaksi dibagi dengan derajat bebas interaksi. RK galat, JK galat dibagi dengan derajat bebas galat, 0,013. Langkah selanjutnya, langkah ke-6 menghitung F hitung dan membandingkannya dengan F tabel. F hitung nitrogen sama seperti rumus sebelumnya, itu RK-nya dibagi dengan RK galat. Tapi dalam hal ini karena nitrogen berada di peta utama, maka RK galatnya adalah RK galat peta utama, RK galat A. Jadi hasilnya adalah 16,26. F hitung metanol, itu RK metanol dibagi RK galat B. Karena apa? Metanol itu berada di anak peta. Maka yang digunakan adalah galat B. Ya, yang digunakan adalah galat B. Hasilnya 5,06. Kemudian F hitung interaksi yang digunakan adalah galat B. Hasilnya adalah 2,49. Lalu dibandingkanlah itu dengan F tabel 0,05 dan F tabel 0,01. Cara mengambil F tabel sudah kita pelajari. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung koefisien keragaman. Tadi sudah di tabel sidik ragam kita tunjukkan ada 2 koefisien keragaman, yaitu koefisien keragaman A, yaitu koefisien keragaman untuk peta utama, dan koefisien keragaman B, koefisien keragaman untuk anak peta. Rumusnya sama, cuman galatnya yang berbeda. Ya. Rataan kodrat galatnya yang berbeda, RKA dan RKG2. Semua hasil perhitungan itu kita masukkanlah ke tabel sidik ragam ini.
serta besi ragam yang sudah kita siapkan. Oke, semuanya kita masukkan. Jadi keragaman kelompok, JK-nya kita hitung sudah. Nitrogen, galat A, metanol, interaksi galat B, semua. Dan koefisien keragamannya A, koefisien keragaman B, sudah kita hitung semua. Dan kesimpulan kita adalah interaksi nyata. Interaksi nitrogen metanol nyata. Coba buka dulu video masing-masing, kamera masing-masing. Ada pertanyaan, adik-adik? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu nanti hari Kamis ya. Mudah-mudahan kita bisa kuliah hari Kamis. Sehingga tidak perlu ada kuliah pengganti untuk hari Kamis ini. Mudah-mudahan ya. Karena besok saya berobat ke Penang, mudah-mudahan bisa dibuka YouTube dari Penangnya. Kalau enggak nanti di Januari lah kita buat kuliah penggantinya ya. Tapi mudah-mudahan bisa lah. Nanti linknya akan saya share malam ini juga untuk kuliah hari Kamis untuk Rancup dan statistika, AGB, dan AET. Malam ini juga saya share. Mudah-mudahan tidak ada masalah komunikasi kalau saya buka YouTube, kalau saya buka Zoom dari Penang. Jaga kesehatan masing-masing, sebentar lagi minggu depan Natal. Baik, selamat malam. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatian kalian. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak.